wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid sampai pada dalil yang ketiga kalau nggak salah ya. Surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Ya, sekarang dalil yang ketiga. Qala mu'allif rahimahullah taala, Syekh Abdullah Al-Qar'awi, Syekh Muhammad Al-Qar'awi rahimahullah taala, wa qaluhu, ini perkataan Syekh Muhammad At-Tamimi, wa qaluhu taala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabb kamu telah menetapkan agar kalian tidak beribadah, agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuat ihsanlah. Ihsan itu ya mencakup segala bentuk kebaikan ya, kebaikan kepada makhluk. Ihsan ada ihsan pada Allah, ada ihsan kepada makhluk. Kali ini ihsan kepada makhluk. Imma yablughanna 'indakal kibara, apabila telah mencapai di sisimu usia tua salah satu dari kedua orang tuamu, salah satu dari kedua orang tua, au kilahuma, atau dua-duanya sudah tua. Kalau salah satu mungkin yang satunya sudah meninggal atau yang satunya masih muda, intinya udah ada yang tua. Fala taqul lahuma uff, maka jangan kalian katakan kepada keduanya ah. Ya, orang tua itu nggak boleh dibantah gitu. Ah, itu ah ini ucapan bantahan, ta'affuf atau dajjal ya. Jadi ungkapan yang menunjukkan ketidaksetujuan. Jadi sama orang tua nggak boleh gitu. Ini apa ya, perkara yang paling rendah ya, mungkin paling ringan, tapi ini menunjukkan ketidaksopanan kepada orang tua, tidak memuliakan orang tua. Maka yang lebih dari itu tentu lebih terlarang. Sini udah dilarang oleh Allah Taala perkataan uf atau ah. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, dan jangan bentak keduanya, jangan berkata lebih keras ya daripada kedua orang tua, kecuali kalau memang butuh keras karena tidak dengar. Tapi itu bukan membentak ya. Keras dengan nada membentak beda dengan keras yang bukan membentak. Wa qul lahuma qaulan karima, dan ucapkan kepada kedua orang tua perkataan yang mulia. Qaulan karima itu adalah ucapan yang apabila orang mendengarnya merasa dimuliakan, itu namanya qaulan karima. Jadi ditinjau dari pendengarnya merasa dimuliakan dengan perkataan itu. Waqfid lahuma janaha dzulli, dan rendahkan untuk kedua orang tua sayap kehinaan. Jadi rendah hati maksudnya. Kita harus rendah hati kepada orang tua, dan seakan-akan seperti burung merendahkan sayapnya gitu. Kita nggak punya sayap. Cuma ini peribahasa ya. Minar rahmati, berupa apa? Kasih sayang. Jadi merendah hati itu disebabkan oleh kasih sayang. Orang kalau punya sayang itu akan bersikap rendah hati kepada yang disayangi. Tapi kalau nggak sayang itu akan tinggi hati ya. Orang berani berkata kasar itu karena tinggi hati. Tapi kalau kita sayang pasti kita akan rendah, merendahkan suara, berbisik mesra gitu. Itu tanda ada cinta, ada kasih sayang. Tapi kalau mulai ada jarak, mulai ada kerenggangan, mulai ada kebencian, pasti kata-kata mulai tinggi tuh, mulai marah, wajahnya merah, kata-kata keras. Nah itu sudah mulai redup kasih sayangnya.
Kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah doa, wahai Rabbku, sayangi keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku, atau bukan menyayangi, mentarbiyahku. Mentarbiyah itu mendidik, merawat, memelihara, menjaga dan seterusnya sejak kecil. Shaghira, walaupun kata shaghira ini waktu kecil, tapi kita katakan sejak kecil saja. Karena apa? Sampai besar pun kadang masih begitu ya. Kalau cuma ketika kecil aja berarti seakan-akan besar orang tua nggak mendidik kita. Masih sampai tua banyak yang udah punya anak pun masih dididik orang tua gitu, masih ditarbiyah oleh orang tuanya. Jadi wakhfid lahuma janahadulli itu artinya tawaduk ya. Tawaduklah kepada orang tua, rendah hatilah kepada orang tua, jangan tinggi hati, jangan membentak, jangan berkata kasar, jangan berkata lebih keras, tapi katakanlah kata-kata yang memuliakan, yang membuat orang tua merasa dimuliakan. Jadi ketawaduan itu bersumber dari apa tadi? Rahmah, kasih sayang ya. Bukan karena apa? Karena ingin pujian, bukan. Atau bukan karena takut celaan dari tetangga, bukan. Tapi memang karena kasih sayang. Karena memang anak menyayangi orang tuanya, dan bukan karena mencari sesuatu dari orang tuanya, ingin dapat kedudukan dari orang tua, bukan, tapi semata-mata karena kasih sayang. Faedah dari ayat ini, yang pertama, wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah. Wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah, dari kata alla ta'budu illa iyyahu, jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Dan ini seperti kalimat tauhid, ada nafi, ada isbat. Alla ta'budu ini menafikan seluruh penyembahan, illa iyyahu ini isbat, penetapan hanya Allah yang berhak diibadahi. Dan ini juga sekaligus menunjukkan pentingnya tauhid ya ayat ini. Kenapa? Karena Allah memulai wasiat atau memulai penetapan itu dengan tauhid. Ya, sesuatu yang dijadikan di awal itu pasti paling penting. Jadi tauhid adalah kewajiban yang paling penting dan kewajiban yang paling wajib. Yang kedua, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti itu maksudnya berbuat baik ya, segala kebaikan, ihsan, atas setiap anak ya, atas setiap anak. Jadi setiap anak wajib berbakti kepada orang tua tanpa kecuali. Jadi nggak ada istilahnya perwakilan gitu. Jadi setiap anak. Bahkan di Arab itu kakak beradik bersidang, rebutan pengasuhan orang tua, ingin mengasuh orang tuanya sampai rebutan, sampai disidang. Di Indonesia sidang karena menyakiti orang tua. Kemudian yang ketiga, solidaritas sosial atau masyarakat itu sudah ada dalam Islam sejak dulu. Jadi saling saling menjamin, saling menjaga, saling melindungi, itu sudah dari dulu Islam mengajarkan ya. Di sini khususnya apa? Orang tua mendidik anak, kemudian anak berbakti kepada orang tua. Nah, itu namanya takaful, itu namanya solidaritas dalam Islam. Kemudian dalil berikutnya, dalil yang keempat dalam muqaddimah atau bab pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 36. Dan ini bisa dikatakan ayat 10 hak ya, ini ayat berbicara tentang 10 hak yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba.
Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Beribadahlah kepada Allah dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua orang tuamu maka berbuat ihsanlah. Wabidil kurba, kemudian juga berbuat ihsan kepada kerabat. Wal yatama, ihsan kepada anak yatim, anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, dan tetangga dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga jauh. Was sahibi bil jambi, dan teman yang ada di sebelah, teman dekat, istri. Wabni sabili, dan anak jalanan, maksudnya orang yang terputus bekalnya di jalan. Enggak harus anak juga ini, orang tua juga bisa. Jadi orang yang dalam safar habis bekal itu namanya ibnu sabil, anak jalan, karena dia di jalan jadi anak jalan. Wama malakat aimanukum, dan yang ke-10, dan apa yang dimiliki oleh tangan kanan kalian, maksudnya budak. Mungkin sekarang gak ada budak ya, pembantu lah masuk ke dalamnya. Jadi ini semuanya perintah Allah untuk berbuat ihsan kepada mereka semua. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak mencintai siapa yang sombong dan bangga diri. Jadi di sini ada 10 hak ya. Hak yang pertama kali tauhid. Itulah menunjukkan bahwasanya tauhid itu adalah kewajiban yang paling tinggi, yang paling penting, yang paling utama dan pertama. Kemudian hak yang kedua, berbakti kepada orang tua, ibu dan bapak. Baru yang ketiga, berbuat baik kepada kerabat. Kerabat itu ya keluarga, kakek, nenek, saudara, paman, bibi, dan seterusnya. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Dan yatim ini ada dua, ada yatim milik kita, ada yatim milik orang lain. Maksudnya yatim milik kita itu yatim yang masih kerabat kita. Ada yatim kerabat, ada yatim bukan kerabat. Maka yang lebih wajib untuk kita berbuat baik kepadanya adalah yatim yang kerabat. Kemudian berbuat baik kepada tetangga dekat. Evan, miskin, orang-orang miskin. Orang miskin itu bukan orang yang mengemis ya, karena orang mengemis belum tentu miskin. Jadi kita tahu dari kondisinya memang miskin. Orang yang kekurangan, yang kesulitan, terutama dalam masalah makan. Untuk makan aja susah, apalagi tempat tinggal, apalagi pakaian gak pernah ganti, pakaiannya compang-camping, tambal-tambalan dan sebagainya. Itu ciri-ciri pengemis dulu gitu. Biar dianggap miskin, pakaiannya harus bertambal, compang-camping, padahal di rumah pakaiannya bagus-bagus. Kemudian wal jaridil kurba, berikutnya berbuat baik kepada tetangga dekat. Nah, tetangga dekat itu ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah seiman, tetangga yang seiman, muslim. Jadi muslim itu dekat, kalau kafir itu jauh. Yang kedua, kerabat. Dia tetangga sekaligus kerabat, maka itu lebih dekat daripada tetangga yang bukan kerabat. Kemudian yang ketiga, dekat dari segi jarak, memang jaraknya sebelah rumah gitu, paling dekat, yaitu tetangga dekat. Jadi kalau terkumpul 3-tiganya, dia tetangga sebelah, dia kerabat, dia muslim, nah itu haknya paling besar. Ada 3 hak di situ. Tetangga dekat dari segi jarak, ulama ada yang menyebutkan yaitu radius 8 rumah.
10 rumah. Radius 10 rumah itu semuanya dekat. Jadi ke kanan 10, ke kiri 10, ke depan 10, belakang 10, semuanya melingkar 10. Nah, itu tetangga dekat semua. Sekarang banyak yang tetangga sebelah udah nggak kenal. Berarti kita tidak menunaikan hak tetangga. Terutama yang sulit kenal tuh orang yang ngontrak. Pindah sana, pindah sini, mau kenal sama tetangga susah. Jarang ketemu juga, susah mau ketemunya. Ketika kita pulang dia pergi, susah ketemu. Nah, kemudian yang selain 3 tadi berarti tetangga jauh. Jadi kepada tetangga dekat kita wajib berbuat baik. Dengan tetangga jauh saja wajib juga sama, tapi kewajibannya beda. Dengan yang dekat lebih besar kewajibannya, dengan yang jauh agak berkurang kewajibannya. Jadi dengan tetangga jauh berarti tetangga kafir. Nah, tetangga kafir pun kita harus berbuat baik. Tuh lihat, ajaran Islam itu luar biasa. Dengan tetangga yang bukan kerabat juga berbuat baik. Dengan tetangga yang di luar 10 rumah itu juga tetap berbuat baik. Masya Allah. Ini hak-hak tetangga mungkin di perkotaan ini mulai hilang ya, karena gitulah karakteristik orang kota itu, pendatang, kemudian mereka jarang ketemu, mereka individualis ya, hidupnya udah nafsi-nafsi, akhirnya nggak menunaikan hak tetangga. Tapi kalau di kampung masih, masya Allah. Kemudian setelah tetangga, wasahibi bil jam. Nah, ini teman yang dekat dengan kita, yang di sebelah kita, yaitu pasangan kita, istri. Harus berbuat baik kepada istri. Ini bukan berarti kita lebih perhatian pada tetangga daripada istri, bukan ya. Ini enggak urutan kalau ini ya. Ini tidak urutan. Kalau yang tadi Allah kemudian orang tua, kerabat, itu masih urutan tuh. Tapi mulai dari tetangga ini udah enggak urutan lagi. Kemudian Ibnu Sabil ya, orang yang kehabisan bekal, ini juga harus kita santuni. Kemudian bahkan budak atau pembantu ya, pembantu. Orang kalau bisa berbuat baik pada pembantunya, insya Allah berbuat baik kepada yang lain lebih mudah. Karena apa sih yang diharapkan dari pembantu gitu? Pembantu itu ibaratnya, kalau pembantu mungkin enggak ya, budak lah. Budak itu apa yang diharapkan? Budak itu enggak punya wewenang apapun, enggak punya kekuasaan apapun, enggak punya apapun, harta aja enggak punya, itu budak. Jadi apa sih yang kita butuhkan dari budak? Kita enggak mau ya kita campakkan gitu. Artinya sangat rendah lah kedudukan budak itu. Tapi Islam mengajarkan kita untuk apa? Berbuat baik kepada budak. Masya Allah, ajaran yang luar biasa. Makanya kalau orang bisa berakhlak kepada budak, kepada yang lain lebih bisa lagi ya. Itu menunjukkan ketinggian akhlak seseorang. Dan Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong dan bangga diri ya. Jadi berarti orang yang tidak bisa mengamalkan itu adalah orang-orang yang sombong memang. Dia tidak patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran dari ayat ini, yang pertama, wajibnya beribadah kepada Allah semata, tauhid. Kemudian yang kedua, wajibnya berbakti kepada orang tua. Jadi wajib berbakti pada orang tua. Dan antara bentuk bakti adalah apa? Mentaatinya dalam segala perintahnya. Mentaatinya dalam segala perintahnya, kecuali dalam maksiat. Mentaati perintah orang tua semuanya kecuali dalam maksiat atau yang membahayakan anak. Mungkin gak maksiat tapi anak dalam bahaya kalau mentaati perintahnya itu. Nah, itu boleh dihindari. Tidak wajib taat sesuatu yang membahayakan anak. Nah, tentang membahayakan anak ini dalilnya la darara wala diror. Jangan membahayakan diri sendiri dan jangan membahayakan orang lain. Enggak boleh.
Jadi kalau kita mau taat orang tua tapi kita dalam bahaya, nggak boleh. Kita membahayakan diri sendiri namanya. Misalnya disuruh orang tua untuk ngambil mutiara dari mulut buaya misalnya, nggak ada sih. Nah itu kan bahaya ya, nggak usah ditaati gitu. Kemudian yang ketiga, disyariatkannya menyambung kekerabatan. Ini sama dengan menyambung rahim ya. Silaturahim, menyambung rahim. Sesuai dengan tingkat kedekatannya masing-masing. Jadi tingkat penyambungan itu sesuai dengan tingkat kedekatan. Artinya makin dekat secara hubungan nasab, makin wajib kita berbuat baik kepadanya. Barangkali kewajiban silaturahim ini termasuk kewajiban yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Mereka rata-rata hidup hanya ya nafsi-nafsi ya udah. Pokoknya banyak yang udah nggak tahu kerabat. Boro-boro kenal sepupu semuanya, kenal paman aja banyak yang nggak tahu siapa pamannya, udah nggak tahu. Apalagi kerabat sampai ke tingkat kakek keempat, itu yang diwajibkan dalam syariat. Silaturahim itu sampai tingkat kakek keempat. Jelas kakek keempat udah meninggal, maksudnya keturunannya, semua keturunan dari kakek keempat. Kakek kita kan punya kakek namanya kakek pertama, bapaknya kakek kedua, bapaknya lagi kakek ketiga, bapaknya lagi kakek keempat. Itu semua keturunannya itu kerabat kita, harus disambung. Dan saya udah nggak tahu kalau itu. Saya sampai kakek pertama aja udah putus. Ini nggak pernah ketemu, kita berjauhan semua gitu. Apalagi udah merasa beda manhaj gitu. Bukan kita menjauhi, tapi mereka menganggap ada yang sebagian memang ada kurang suka gitu untuk didekati gitu. Kita berusaha menyapa walaupun melalui WA gitu. Kadang-kadang tidak ingin menyambung gitu ya. Kurang maksimal lah, kita yang kurang maksimal. Itu sampai kakek keempat saya nggak tahu, kakek kedua ketiga aja nggak tahu. Ini dosa-dosa harian, ini setiap hari dosa berjalan ini. Selama kita nggak menyambung rahim, itulah dosa gitu. Jadi dosa itu banyak sekali sebenarnya. Makanya semakin kita tahu agama, semakin tahu kita ini banyak dosa gitu. Tapi kalau orang nggak belajar agama merasa soleh, merasa suci. Kemudian 4, wajibnya berbuat baik kepada orang yang di bawah kekuasaan kita. Wajibnya berbuat baik kepada orang yang di bawah kekuasaan kita atau di bawah kewalian kita ya. Seperti anak yatim yang keluarga kita, ini wajib hukumnya kita berbuat baik kepadanya. Jadi mendidik mereka seperti mendidik anak kita sendiri. Mendidik mereka seperti mendidik anak kita sendiri. Ini Masya Allah, Rasul menjamin, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan penjamin anak yatim seperti ini di surga, dekat. Orang-orang yang merawat anak yatim di surga berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, disunahkannya berbuat baik kepada orang miskin. Nah, tadi kalau yatim wajib, rahim juga wajib. Rahim pertama itu ibu kita, itu wajib hukumnya. Pada anak yatim wajib, terutama yatim yang memang anggota kita, keluarga kita masih.
anak saudara misalnya. Nah, baru yang kelima ini sunnah untuk berbuat baik kepada orang-orang miskin. Maka dahulukan yang wajib daripada yang sunnah, ya. Karena tidak ada yang lebih Allah cintai daripada apa yang Allah wajibkan. Jadi berbuat baik pada orang miskin tuh macam-macam ya, banyak hal. Yang paling bagus tuh kasih pekerjaan biar tidak ngemis. Yang masih bisa bekerja, macam-macam pekerjaan itu. Kadang-kadang orang itu cuma malas bekerja, akhirnya ngemis. Kalau kita bisa buka lapangan pekerjaan untuk orang-orang miskin, masya Allah, luar biasa. Saya punya kawan satu kelas dulu di SMP Jakarta, punya rumah besar lumayan, entahlah penghasilannya apa itu. Dulu pernah cerita sih, sehari dapat 15 juta lah gampang waktu itu. Tapi saya tahu itu haram, saya tinggalkan. Sekarang biasa, nggak korupsi lagi. Itu di lantai 3 saya pernah datang ke rumahnya, isinya anak-anak jalanan, dirawat sama dia, kemudian disekolahkan, dikuliahkan, sudah bisa hidup dilepas. Banyak, udah berapa orang dipelihara begitu, anak jalanan dipungut di jalan pokoknya. Masya Allah, lepas begitu aja, terus nggak ada ikatan apa, nggak ada. Tapi kadang-kadang di jalan ketemu lagi, mereka melayani betul gitu ya. Gimana nggak melayani, orang udah dibantu luar biasa, dikuliahin coba anak-anak jalanan. Ini luar biasa ya, ada orang yang seperti itu, insya Allah. Kemudian yang keenam, wajibnya hak tetangga. Nah, hak tetangga wajib. Kalau miskin tadi sunnah. Hak tetangga wajib, artinya hak tetangga itu jangan disakiti. Wajib untuk menjaga itu, jangan sampai menyakiti tetangga. Minimal kalau kita nggak bisa berbuat baik pada tetangga, minimal jangan menyakiti. Kata Rasulullah SAW, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah nggak beriman, sampai 3 kali Rasul mengatakan. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man lam ya'man jaruhu bawaikahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Jadi tetangganya itu gerah, terganggu gitu dengan keberadaan seseorang ini. Orang ini nggak beriman, kata Rasul. Orang yang menyakiti tetangga, mengganggu tetangga, tidak beriman. Walaupun kata-kata tidak beriman nggak harus kafir ya. Bisa jadi maksudnya nggak beriman sempurna gitu. Ya, intinya fasik. Mengganggu tetangga adalah fasik, keharaman. Dan gangguan itu banyak, bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan sikap, bahkan dengan segera suara, ya, nyalain ceramah kenceng-kenceng di rumah. Ini kan ceramah, ya, ceramah tapi ganggu tetangga nggak boleh. Dengerin telinga antum sendiri gitu. Murotal gitu kencang-kencang nggak boleh. Nanti tetangga gantian musik ya. Atau antum murotal saingan sama musik, nggak boleh juga. Biarlah tetangga mengganggu, jangan dibalas dengan gangguan, enggak. Gangguan bukan dibalas dengan gangguan. Apalagi murotal disayangkan sama musik yang nggak pas, nggak boleh, tidak boleh. Kemudian yang ketujuh, motivasi untuk membantu setiap orang yang mendampingimu. Setiap orang yang mendampingimu, seperti misalnya teman safar atau teman ketika mukim juga. Nah itu termasuk tadi sahibi bil jambi, ya pasangan kita jelas. Membantu istri.
Walaupun suami pasti menafkahi istri, suami baik itu tentu melindungi istri, mengayomi istri. Tapi tidak ada salahnya kemudian pekerjaan-pekerjaan yang khusus istri, biasanya istri melakukan, suami ikut membantunya. Ini lebih bagus lagi. Insya Allah indah ya. Kalau ada suami yang siap membantu istrinya dalam segala kerepotannya, bahkan nggak repot pun dibantu, masya Allah. Jadi saling membantu. Nanti istri pun akan ringan tangan membantu suaminya, begitu. Itu namanya keharmonisan rumah tangga ya. Dan itu bagian dari surga dunia. Rasul mengatakan dunia itu kesenangan, dan yang paling indah dari kesenangan dunia adalah istri soleha. Makanya kalau punya istri soleha ya dibantu gitu. Nanti kalau nggak dibantu nggak jadi soleha lagi gimana? Bantu untuk soleha. Untuk menjadi soleha itu perlu bantuan. Kemudian yang kedelapan, wajibnya membantu orang yang terputus dalam safar. Kemudian yang kesembilan, wajibnya berbuat baik kepada budak. Nah, tadi saya gantikan pembantu juga tambahan. Nah, termasuk pembantu karyawan ya, orang yang jadi bos punya karyawan, silakan berbuat baik kepada karyawannya. Nanti karyawan akan membalas kebaikan itu pasti di dunia. Ya, kita berbuat baik bukan untuk balasan dunia. Kita ingin akhirat tapi tetap dunia dapat gitu. Siapa sih orang yang dibaikin kemudian gak baik? Pasti. Manusia itu lebih dari sekedar anjing. Anjing saja kalau kita baikin akan membalas kok, ya kan? Kita cuma ngasih makan anjing, sering dikasih makan, lama-lama kita diganggu orang, dia melindungi kita. Itu anjing, coba tahu balas budi. Peri keanjingan ya, tahu ya. Manusia lebih cerdas daripada anjing. Jadi tidak usah untuk berharap balasan dari orang, pasti orang itu akan membalas. Minimal dengan doa-doanya ya. Kita berbuat baik pada anak yatim, doakan ya, nggak usah minta-minta. Jadi kalau kita berbuat baik minta didoakan, itu kata Syekhul Islam itu termasuk mengungkit ya, termasuk minta balasan, dan itu tidak ikhlas. Minta doa pun termasuk gak ikhlas, mengurangi pahala di akhirat. Jadi kalau berbuat baik nggak usah minta doa juga. Pokoknya nggak usah minta apapun, minta syukur, minta terima kasih nggak. Pokoknya kalau berbuat baik lupakan, dah selesai. Karena antum berbuat baik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-10, haramnya sombong dan bangga diri. Bangga diri ini fakhr, tapi hampir mirip dengan ujub ya. Ujub juga bangga diri. Kemudian yang ke-11, penetapan sifat cinta bagi Allah. Jadi Allah itu bisa mencintai ya. Dan di sini Allah katakan apa? Wallahu la yuhibbu, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah enggak mencintai orang begitu, berarti Allah mencintai yang lain. Allah mencintai orang yang tidak sombong. Kemudian dalil yang kelima, surat Al-An'am 151 sampai 153. Tapi yang dibawakan saya di sini cuma 161 ya. Maksudnya 191 sampai 153 itu yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud sebagai wasiat Nabi ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebut sebagai wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman, "Kul, katakan wahai Muhammad, ta'alu, kemari.
Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan apa yang diharamkan oleh Rabb kalian kepada kalian. Jadi perkara-perkara haram akan disebutkan oleh Rasulullah. Apa yang pertama kali yang haram? Alla tusyriku bihi syai'ah. Jangan kamu syirik. Jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Haram yang paling haram itu syirik. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuat ihsanlah. Ini lagi cerita haram, berarti haram tidak berbuat ihsan. Ya, kita disuruh berbuat ihsan, berarti kalau nggak berbuat ihsan apa hukumnya? Haram. Tidak berbuat ihsan itu artinya diemin aja gitu. Jadi perbuatan itu ada tiga: berbuat baik, berbuat jelek, nggak berbuat apa-apa. Kita diwajibkan apa? Berbuat baik. Kalau nggak berbuat baik maka haram, berarti nggak berbuat apa-apa itu haram. Ya, khusus pada orang tua. Kita nggak berbuat apa-apa ke orang tua, haram tuh. Nggak peduli maksudnya. Nggak peduli sama orang tua, cuek sama orang tua, haram. Lama berbulan-bulan nggak nelpon, haram. Kemudian wala taqtulu auladakum. Jangan kalian bunuh anak kalian. Ya, membunuh anak itu haram. Kenapa? Min imlak, karena kemiskinan. Dalam ayat yang lain khasyata imlak, takut miskin. Kalau takut miskin belum miskin. Kalau ini udah miskin. Udah miskin pun enggak boleh bunuh, apalagi baru takut miskin gitu. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Wong yang ngasih rezeki itu Allah, bukan kamu gitu. Udah masing-masing itu udah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa dengan tambah anak berarti berkurang jatah kita, enggak. Ya itu memang jatah anak semua. Udah jatah masing-masing. Allah yang memberi rezeki semuanya. Ya demikian juga tambah istri bukan berarti berkurang jatah kita juga. Nah, sama seperti itu logikanya ya. Kita pakai logika ya. Kalau ada pepatah kita kan, banyak anak banyak rezeki. Kok bisa gitu ya? Padahal kan secara logika banyak anak berkurang rezeki gitu kan. Tapi itulah motivasi gitu. Memang ya karena apa? Setiap anak itu datang dengan rizkinya masing-masing, sudah dicatat oleh Allah. Anak datang membawa rizki, anak lahir itu datang dengan rizkinya, dicatat rizkinya sudah oleh Allah Ta'ala. Demikian juga ya siapapun anggota keluarga kita datang, kita satu rumah misalnya melihara siapa, anak yatim datang seterusnya, itu semuanya rizkinya udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa jadi dengan sebab itulah Allah memperlancar rizki kita. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ini adik saya nggak mau kerja, dia maunya ngaji terus, maunya belajar gitu. Dia ngandelin saya yang suruh kerja, dia cuma ngaji. Kemudian kata Rasul, kemungkinan Allah memberikan rizki kepadamu gara-gara dia. Jadi begitu. Jangan merasa terbebani ketika kita harus menanggung rizki orang lain. Bukan menanggung ya, menjadi sebab mengalirnya rizki kepada orang lain. Karena itu artinya kita dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Sementara rizki yang kita alirkan ke orang itu milik Allah. Gara-gara kita mengalirkan saja kita dapat balasan nanti di akhirat. Masya Allah. Makanya orang yang pelit itu sejatinya pelit terhadap dirinya sendiri. Ya. Wa may yabkhal li nafsi. Siapa yang bakhil itu bakhil terhadap dirinya sendiri. Kemudian wala taqrabu al-fawahisha. Jangan kalian dekati kekejian-kekejian. Nah, barang keji ini banyak ya. Zina, homo dan sebagainya, LGBT. Termasuk keji itu ghibah, itu keji. Macam-macam dosa itu dikelompokkan, ada yang ism, ada fawahish ya.
ada mungkar. Jadi fawahish itu barang-barang keji. Kita diperintahkan kalau masalah keji jangan dekati. Bukan cuma jangan lakukan, mendekati pun nggak boleh. Dan sekarang banyak sekali orang mendekati kekejian ya, banyak. Hati-hati, itu telah melanggar ayat Allah seperti ini. Jangan mendekati kekejian. Yang keji-keji nggak boleh didekati. Ikhtilat, campur baur laki perempuan, itu mendekati kekejian. Apalagi khalwat, berduaan, naik motor bukan mahram, bukan istri, itu mendekati kekejian jelas. Ma dhahara minha wa ma batan, apa yang nampak dan yang tersembunyi. Kekejian yang tersembunyi itu di hati. Ya mungkin pikiran-pikiran mesum, itu kekejian di hati itu. Nah, itu jangan didekati, hilangkan. Wala taqtulun nafsa allati haramallah, dan jangan kalian bunuh jiwa yang Allah haramkan illa bil haqqi, kecuali dengan hak. Dengan hak itu misalnya karena murtad, atau karena kisos, atau karena zina muhson, itu dengan hak. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikian kami wasiatkan dengannya agar kalian berakal. Berakal juga maksudnya berfikir ya. Menggunakan akal untuk berfikir. Faedah dari ayat ini, syirik adalah dosa besar yang paling besar. Syirik adalah dosa besar yang paling besar. Dan keharaman yang paling haram. Yang kedua, wajibnya berbakti kepada orang tua. Wajibnya berbuat ihsan kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, haramnya membunuh anak. Haramnya membunuh anak. Termasuk di dalamnya adalah menggugurkan anak setelah di sini ada keterangan setelah 40 hari. Dilarang menggugurkan anak setelah 40 hari sejak hamil. Seakan-akan sebelum 40 hari boleh. Nggak tahu saya bedanya apa ini. Kemudian yang keempat, Allah menjamin rizki seluruh manusia. Allah menjamin rizki seluruh manusia. Yang kelima, mencegah kehamilan karena takut miskin adalah amalan jahiliyah. Mencegah kehamilan karena takut miskin adalah amalan jahiliyah. Jadi KB atas dasar takut miskin itu amalan jahiliyah. Takut miskin atau karena udah merasa miskin gitu, sehingga nggak mau hamil, itu orang yang mengamalkan amalan jahiliyah, dan itu dosa. Jahiliyah itu dosa. 6. Haramnya kekejian dan apapun yang mengantarkannya. Haramnya kekejian dan apapun yang mengantarkannya, karena kata jangan dekati maksudnya pengantar-pengantarnya, sebab-sebabnya, sarana-sarananya. Chatting dengan lawan jenis itu sarana, itu kekejian itu. Bahkan sekarang kekejian gak cuma lawan jenis ya. Saya bilang lawan jenis ini umumnya gitu. Sekarang udah gak umum banyak ya.
dengan sejenis. Dulu orang tua dulu kalau ngelihat anaknya puber gitu diwanti-wanti, jangan deket-deket lawan jenis. Sekarang deket dengan sejenis malah bahaya, serba salah. Kemudian 7 ya, haramnya membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. 8, Allah tidak merinci pembunuhan yang hak di sini. Allah tidak merinci pembunuhan yang hak di sini, tapi dijelaskan dalam hadis ada 3, yaitu zina muhsan, kemudian murtad, dan kisos. Zina muhsan, murtad, dan kisos. Kemudian dalil yang ke-6 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dibonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala li, maka Nabi berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Atas hamba berarti kewajiban hamba. Hak itu lawannya kewajiban. Hak Allah atas hambanya, wa ma haqqullah wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak Allah atas Allah? Ya, apa hak hamba atas Allah? Ini berarti kewajiban atas Allah, tapi Allah enggak diwajibkan hambanya. Allah mewajibkan dirinya sendiri. Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Berarti beliau tidak tahu. Qala, maka Rasul menjelaskan. Jadi Rasul sebenarnya mau memberi ilmu gitu, tapi diawali dengan apa? Pertanyaan untuk menarik perhatian agar orang lebih fokus. Jadi orang kalau pertama ngerasa nggak tahu, kemudian ingin tahu gitu, jadi ingin tahunya besar. Kalau tiba-tiba dikasih ilmu, mungkin dia nggak siap, mungkin nggak kepengen ilmu gitu. Jadi dengan dikasih pertanyaan itu orang lebih perhatian. Kata Rasul, haqqullahi 'alal ibadi an ya'buduhu, hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah, wala yusyriku bihi syai'ah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Berarti simpelnya hak Allah itu apa? Tauhid. Jadi hak Allah itu cuma tauhid. Kewajiban kita kepada Allah cuma tauhid gitu. Karena kita sholat, kita puasa itu untuk tauhid semuanya. Itu hanya sarana, tujuannya adalah tauhid. Kemudian hakul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba atas Allah, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Artinya hamba berhak untuk tidak diadab Allah kalau tidak syirik. Ini luar biasa. Asal tidak syirik, hamba nggak akan diadab oleh Allah walaupun melakukan dosa apapun, seakan-akan begitu, ya kan? Yang penting nggak syirik. Allah nggak akan mengadab orang yang tidak syirik. Makanya Mu'adz senang banget, langsung dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, bolehkah aku memberitahu manusia? Kata Rasulullah, jangan, la tubashirhum, jangan kasih tahu mereka, jangan beri kabar gembira pada mereka. Kenapa? Fayattakilu, karena mereka nanti akan bersandar dengan tauhid, meremehkan maksiat gitu, khawatirnya. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Mu'adz sudah dipesan jangan menyampaikan. Kok sekarang kita tahu? Berarti Mu'adz enggak menunaikan pesan. Iya kan? Kalau betul ditunaikan, kita enggak tahu hadis ini kan rahasia.
Ya, jadi Mu'ad sebenarnya di awal memang gak berani menyampaikan hadis ini. Kemudian setelah itu, sepeninggal Rasulullah, Mu'ad hampir meninggal, khawatir menyembunyikan ilmu. Sementara ada hadis lain mengatakan, siapa menyembunyikan ilmu, Allah akan kekang dengan tali kekang dari neraka. Mu'ad pun takut. Kemudian dulu Rasul melarangnya ada alasannya. Alasannya nanti bersandar. Kenapa takut bersandar? Karena iman masih lemah awal-awal. Nah sekarang Mu'ad melihat iman sahabat udah pada kuat, maka akhirnya beliau pun menyampaikan hadis ini. Takut menyembunyikan ilmu dan sudah melihat sahabat nggak bakal bersandar gitu, udah paham. Akhirnya disampaikan juga. Kalau nggak disampaikan kita nggak baca hadis ini ya. Faedah dari hadis ini yang pertama, bolehnya berboncengan di atas binatang tunggangan. Ya, tentu saja selama tidak memberatkan ya. Tanya dulu, keberatan nggak? Ya mungkin nggak bisa jawab tapi tahu lah sikapnya gimana gitu kan. Meleot ya udah nggak kuat itu. Kemudian yang kedua, ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Selevel Nabi naiknya cuma keledai. Keledai itu kalau kita mobil butut gitu. Ya, keledai kan lebih rendah daripada bihol. Bihol lebih rendah daripada kuda. Kuda lebih rendah daripada onta. Nah Rasul kendaraannya paling rendah. Masya Allah, luar biasa. Ini ketawaduan satu. Tambah lagi Nabi membonceng orang lain lagi. Ini lebih tawadhu lagi. Bukankah sering kita lihat orang kaya nggak mau ditumpangin? Nah itu kesombongan. Nanti mobil saya kotor. Apalagi becek gitu kan. Jadi ketawaduan, orang bisa memberi tumpangan. Kemudian yang ketiga, ini agak jauh tapi tidak apa-apa. Sucinya keringat keledai. Padahal kita nggak tahu tadi keledainya berkeringat apa enggak ya. Tapi mungkin istimbatnya kenapa? Diboncengin orang dua pasti berkeringat ya kan. Ditunggangi dua orang gitu kayak apa beratnya gitu kan. Masa nggak keringetan gitu. Jadi suci keringatnya keledai ya. Itu pun istimbatnya sangat jauh ya. Tahu dari mana suci? Siapa tahu habis itu Nabi mandi gitu kan? Ya nggak tahu. Tapi kemungkinannya memang nggak ada. Jadi ya udah dianggap suci. Kemudian yang keempat, keutamaan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa keutamanya? Beliau dibonceng Nabi itu udah keutamaan. Kemudian yang kedua, diberi ilmu rahasia. Ya, ini keutamaan luar biasa. Berarti Rasul percaya sama Mu'ad nggak bakal bersandar. Kalau yang lain bisa jadi bersandar gitu. Masya Allah, ini kelebihan luar biasa bagi Mu'ad. Kemudian yang kelima, metode Nabi dalam menyampaikan ilmu. Metode Nabi dalam menyampaikan ilmu dengan apa? Dengan melemparkan pertanyaan. Nah, guru pun bisa menerapkan begitu ya. Tanya dulu sebelum menjelaskan. Kemudian yang keenam, haramnya berbicara tentang apa yang tidak diketahui. Haramnya berbicara tentang apa yang tidak diketahui. Jadi Mu'ad menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Sudah kalau nggak tahu udah nggak usah neko-neko gitu. Kemudian yang ketujuh, hak Allah yang paling tinggi adalah diesakan dalam ibadah. Hak Allah yang paling tinggi adalah diesakan dalam ibadah. 8.
Siapa yang mati di atas tauhid berarti tidak syirik. Kalau pernah syirik udah tobat gitu. Siapa yang mati di atas tauhid maka dia aman dari adab. Apabila, jadi masih ada syaratnya, apabila tidak melakukan dosa besar. Aman dari adab apabila tidak melakukan dosa besar. Jadi kalau melakukan dosa besar masih mungkin diadab, cuma aman dari kekal, aman dari kekekalan. Dia nggak aman dari adab tapi aman dari kekekalan. Kemudian 9 ya. Mengumpulkan hadis ini dengan hadis ancaman orang yang menyembunyikan ilmu. Mengumpulkan atau menggabungkan hadis ini dengan hadis tentang ancaman menyembunyikan ilmu, yaitu bahwa hadis ancaman menyembunyikan ilmu ini menunjukkan haramnya menyembunyikan ilmu secara umum. Haramnya menyembunyikan ilmu secara umum. Adapun hadis ini, maka ini menunjukkan bolehnya menyembunyikan ilmu jika menampakkannya bisa mendatangkan mafsadah. Jika menampakkannya bisa menimbulkan mafsadat, kerusakan, berarti bisa disebut pengecualian ya. Segala kaidah pasti ada pengecualiannya. Secara umum menyembunyikan ilmu nggak boleh kecuali kalau menyampaikannya bisa mendatangkan kerusakan, maka silahkan sembunyikan. Itu. Nah, habis bab ini, nanti kita masuk bab yang kedua insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya. Misalkan seorang pengajar di sekolah atau Ya. di TK atau SD Ya. Jadi untuk membiasakan seorang anak masih kecil supaya setiap dia diberi sesuatu oleh gurunya atau siapa saja dia mengucapkan syukron gitu kan, atau dia telah dibantu oleh ustaznya, kemudian si anak ini, anak murid tidak menyampaikan syukron. Yeah. Membiasakan si anak itu tidak masalah kata. Jadi seorang guru itu Iya, nggak masalah. Ya. bilang syukronnya Ya. Nggak masalah. Yang dilarang kita berharap terima kasih. Kalau menyuruh orang untuk berterima kasih sebagai pendidikan ya tidak masalah. Nggak masalah. Seperti ini juga. Ingin disambut dengan berdiri itu dilarang. Tapi kalau kita mau nyambut orang dengan berdiri nggak dilarang. Itu dua hal yang berbeda gitu. Kita ingin disambut dengan berdiri, ada orang, kita datang, orang nggak mau berdiri. Berdiri. Saya datang. Ini haram hukumnya, nggak boleh. Tapi seandainya ada orang datang, kita mau menyambut dengan berdiri, boleh, tidak masalah. Masalah dia pengen disambut begitu atau enggak, urusan dia. Yang penting kita sebagai
pihak yang ingin memuliakan, boleh, tidak masalah. Jadi tadi saya katakan surat Al-An'am ayat 101, 102, 151, 152, 153 itu kata Ibnu Mas'ud, man arada an yandura ila wasiati Muhammad, ya, siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam falyaqra hadil ayat, maka baca 3 ayat ini. Ini wasiat Rasulullah dan padanya khotam, ya, stempel dari Rasulullah. Artinya ini ayat ini dianggap oleh Ibnu Mas'ud sebagai wasiat Rasulullah yang terakhir gitu. Berarti penting sekali 3 ayat terakhir ini, 3 ayat ini. Ayat yang ke-152-nya, wala taqrabu malal yatim, jangan kamu dekati harta anak yatim illa billatihi ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Artinya kalau mau mengelola harta anak yatim itu dengan cara yang terbaik. Hatta yablugha asyuddahu, sampai dia dewasa bisa memegang duit sendiri, serahkan. Wa auful kaila, kemudian penuhilah takaran-takaran, jangan dicurangi. Wal mizan, timbangan-timbangan juga bil qist, dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani satu jiwa pun kecuali dengan kemampuannya, sesuai dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu, jika kalian berkata maka adillah, walau kana ada qurba, walaupun kepada kerabat. Jadi kalau kamu hakim atau bukan hakim, pokoknya punya kerabat yang salah, ya kita katakan salah gitu. Itu namanya adil. Jangan mentang-mentang kerabat kemudian ditutupi kesalahannya. Wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap janji Allah maka tunaikanlah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Yang begitu Allah wasiatkan kepada kalian dengannya agar kalian mengambil pelajaran. Jadi wasiat memang yang tadi juga wasaqum bihi, ya, la'allakum ta'qilun. Kemudian anna hada, yang ayat terakhirnya, wa anna hada sirati mustaqima, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan sempalan. Fatafarraqu bikum an sabili, sehingga memecah belah kalian dari jalannya, jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, demikian Allah wasiatkan dengannya agar kalian bertakwa. Jadi ini wasiat semua, ya. Makanya Ibnu Mas'ud bilang ini wasiat Rasul yang terakhir. Sudah, enggak ada lagi pertanyaan? Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.